Bayangkan, seluruh kekuatan militer sebuah negara raksasa memburumu dan menyiksamu setiap hari hanya karena kamu menolak mengubah satu keyakinan di dalam hatimu. Di balik jeruji besi penjara bawah tanah kekhalifahan Abbasiyah abad ke-9 yang dingin, terbaring seorang ulama besar yang tubuhnya dipenuhi luka cambuk. Ia bukan pemberontak bersenjata, melainkan sarjana yang hanya bersenjatakan pena. Namanya Ahmad bin Hanbal. Di saat para ulama lain menyerah dan membenarkan narasi penguasa demi menyelamatkan nyawa, beliau memilih jalan yang paling sunyi. Ini adalah epik tentang pertarungan psikologis luar biasa, di mana seorang manusia biasa yang merasakan sakit dan ketakutan menolak menjual prinsipnya meski harus dibayar dengan kehancuran fisik. Tragedi ini bermula dari kebijakan negara yang dikenal sebagai mihnah, inkuisisi Islam oleh khalifah. Negara memaksa seluruh ulama meyakini doktrin filsafat tertentu. Bagi penguasa, ini adalah soal kepatuhan mutlak. Siapapun yang berani menentang akan dicopot dari jabatannya, dipenjara, atau dieksekusi mati. Gelombang ketakutan menyapu seluruh negeri. Satu persatu, tokoh agama terkemuka luluh di bawah ancaman pedang atau tergoda oleh gemerlap dinar emas. Mereka menyembunyikan keyakinan asli demi bertahan hidup. Namun, Ahmad bin Hanbal menolak tunduk. Ia menyadari jika ia ikut membenarkan penguasa, umat akan tersesat selamanya. Baginya, kebenaran mutlak tidak bisa dikompromikan, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Hari penangkapan itu pun tiba, bagaikan badai yang menyapu ketenangan kota Baghdad. Pasukan khusus dikerahkan untuk menjemput paksa seorang guru tua yang dihormati. Tanpa perlawanan, Ahmad bin Hanbal diseret dari kehidupan sederhananya, dipisahkan dari keluarga dan majelis ilmu yang ia cintai. Perjalanan menuju penjara adalah ujian mental pertamanya. Ia melihat keputusasaan di mata penduduk kota yang hanya bisa menangis dalam diam, lumpuh oleh teror. Penguasa sengaja mempertontonkan penangkapannya untuk menghancurkan mental sang imam dan mengirim pesan ancaman kepada siapa saja yang berseberangan. Namun, setiap langkah yang membawanya mendekati tiang siksaan justru semakin memantapkan hatinya. Di hadapan Khalifah Al-Mutasim, interogasi melelahkan berlangsung berhari-hari. Di dalam ruangan istana yang mengintimidasi, Ahmad bin Hanbal dihadapkan pada dua pilihan ekstrim. Di satu sisi, janji kekayaan melimpah dan kehormatan menanti jika ia sekadar mengucapkan satu kalimat persetujuan. Di sisi lain, cambuk kulit berujung duri telah disiapkan Algojo berwajah bengis. Para pejabat istana terus menekankannya dengan logika kompromi. Bayangkan beratnya beban psikologis itu. Ia berdiri sendirian, dihakimi, dicemooh, dan direndahkan oleh intelektual istana. Tidak ada teman untuk bersandar. Namun, ia memilih kebisuan yang melawan, sebuah penolakan mutlak yang perlahan membuat sang khalifah kehilangan kesabarannya. Dan mulailah fase penyiksaan yang paling kelam. Algojo-algojo terkuat didatangkan bergantian, diperintahkan mencambuk Ahmad bin Hanbal dengan kekuatan penuh. Suara lecutan membelah keheningan, diikuti rintihan tertahan pria tua yang tubuhnya perlahan hancur. Kulitnya robek dan darah membasahi debu. Ahmad bin Hanbal bukanlah manusia setengah dewa yang kebal derita. Ia manusia biasa yang merasakan siksaan paling perih di setiap saraf tubuhnya. Ia berulang kali jatuh pingsan karena tubuh rentannya tak lagi mampu menanggung siksaan. Para algojo menyadarkannya kembali hanya untuk bertanya apakah ia siap menyerah. Ia menggelengkan kepala, menyajikan pemandangan menyayat hati tentang rapuhnya daging manusia dibandingkan baja jiwanya. Di malam-malam sepi dalam sel isolasi bawah tanah yang dingin, pertarungan psikologis sesungguhnya terjadi. Tubuhnya terbakar demam akibat infeksi luka parah. Dalam kesendirian mencekam, rasa sakit fisik berpadu dengan kelelahan mental ekstrim. Bayangan keluarga yang menanti di rumah dan kehidupan damai terus menghantui pikirannya. Sangat mudah baginya di saat kritis itu untuk mencari pembenaran, menyerah, dan menyelamatkan diri. Air mata kemanusiaannya menetes menahan kepedihan yang tak tertahankan. Ini adalah titik terendah, di mana garis antara keteguhan dan keputusasaan menjadi sangat tipis. Namun, keyakinannya pada kebenaran menolak membiarkan cahaya kecil di hatinya padam di tengah kegelapan.
Puncak dari tragedi mihnah ini mencapai momen mencengangkan ketika dinamika kekuatan justru berbalik 180 derajat. Ahmad bin Hanbal dengan tubuh hancur lebur berlumuran darah memancarkan ketahanan yang membuat para penyiksanya frustrasi. Algojo-algojo raksasa itu kelelahan, otot mereka kram, dan tangan mereka gemetar, sementara sang korban tetap menolak tuntutan mereka. Khalifah Al-Mutasim tiba-tiba dihadapkan pada teror psikologisnya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang menghancurkan seorang pemberontak, melainkan meruntuhkan wibawa kekuasaannya sendiri. Keteguhan tidak logis dari manusia rapuh ini menghancurkan keangkuhan penguasa. Pada akhirnya, negara menyerah kalah, menyadari bahwa pedang tidak akan pernah bisa menebas keyakinan. Rantai belenggu itu akhirnya dilepaskan, dan sang imam dikembalikan kepada umatnya. Meski menanggung cacat fisik permanen seumur hidup, ia pulang bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai pahlawan spiritual paling dihormati. Ketika para penguasa lalim yang menyiksanya berguguran ditelan debu sejarah, nama Ahmad bin Hanbal justru abadi dalam ingatan jutaan manusia. Kisahnya melampaui batas waktu, menjadi pengingat kuat bahwa integritas mahal harganya, seringkali dibayar dengan air mata dan darah. Beliau membuktikan kekuatan sejati manusia tidak terletak pada kekuasaan fisik, melainkan pada keteguhan memegang prinsip. Sebuah pelajaran monumental bahwa kemenangan abadi justru seringkali diraih melalui penderitaan luar biasa.